Episode ke-270, Star Savencia berlutut sambil bertumpu pada pedang surgawinya. Dengan tawa getir, ia memandang kepala desa yang berjalan menghampirinya. Kaisar manusia tua, kita hanyalah boneka para dewa sejati. Membunuh kami tidak akan mengubah apapun. Kami hanya umpan. Kelompok lain sudah bergerak untuk mengaktifkan senjata surgawi meteorologis. Kekaisaran perdamaian abadi pasti akan hancur. Di belakang kepala desa, roh primordialnya menyala seperti dewa yang terbakar. Namun cahaya itu terus meredup lalu kembali menyala. Ia memaksa sisaki dan darahnya agar tetap berada di puncak kekuatan, meski tubuhnya hampir hancur. Ia berhenti di depan Star Savencia, bintang Savencia. Di mana kelompok yang lain, kita telah menjadi musuh seumur hidup. Sebelum mati, katakan yang sebenarnya. Apakah kau benar-benar tega melihat jutaan rakyat perdamaian abadi musnah? Suara retakan terdengar dari tubuh Star Savencia. Wajahnya sudah dipenuhi warna kematian. Apa peduliku pada makhluk-makhluk lemah itu? Katanya sambil menatap langit. Bintangkulah yang akhirnya akan jatuh. Retakan pada pedang sucinya semakin banyak hingga memenuhi seluruh bilah. Bersamaan dengan itu, luka-luka pedang di tubuhnya mulai terbuka sedikit demi sedikit, seolah ada pedang tak kasat mata yang terus mengiris jasadnya. Sementara itu, roh primordial kepala desa kembali meredup. Ia berusaha membakar sisaki dan darahnya, tetapi tubuhnya yang renta tak lagi mampu menahan kekuatan itu. Keempat anggota tubuhnya telah hilang. Tubuhnya penuh luka. Usianya telah mencapai batas. Dan sisa umurnya yang seharusnya masih cukup untuk menembus jembatan surgawi kini habis terkuras dalam pertempuran ini. Ia tahu dirinya tidak mungkin lagi menjadi dewa. Namun, ia tetap bertanya dengan suara tegas. Katakan, kemana kelompok itu pergi? Star Savencia membuka mata kosongnya dan mencibir. Untuk apa kau tahu? Kau juga akan mati. Lebih baik duduk dan ikut denganku menuju Yellow Springs. Katakan, tatapan kepala desa tetap dingin. Star Savencia akhirnya memalingkan wajah ke arah kegelapan Great Ruins. Mereka seharusnya sudah hampir tiba. Kalau kau masih punya tenaga, pergilah hentikan mereka. Tiba-tiba wajahnya berubah ketakutan. Ia mencengkeram pakaian kepala desa dengan erat. Aku melihat api neraka. Aku melihat roh-roh rakyat perdamaian abadi datang menuntut nyawaku. Hentikan mereka. Jangan biarkan kematian mereka menjadi dosaku. Aku hanya menjalankan perintah. Jangan datang. Jangan datang. Kepala desa melepaskan genggaman itu dan segera berlari. Di belakangnya terdengar jeritan putus asa Star Savencia. Itu bukan salahku. Aku melihat kapal-kapal kertas memenuhi kegelapan. Erskine! Tidak, ini neraka. Selamatkan aku, dewa-dewa sejati. Bukankah kalian berjanji Erskine tidak akan membawaku? Selamatkan aku, jeritanya tiba-tiba terputus. Pedang sucinya berubah menjadi debu. Sementara tubuh Star Savencia hancur berkeping-keping oleh luka-luka pedang yang meledak bersamaan. Kepala desa tidak menoleh lagi. Ia melesat menuju kegelapan Great Ruins sambil memaksa sisa kekuatan hidupnya bertahan. Namun ia dapat merasakan kematian semakin dekat. Tubuhnya tak lagi mampu menahan roh primordialnya. Panggilan dari Yodu semakin kuat. Sejak lahir, setiap makhluk terikat oleh fakta Erskine. Saat tubuh mati, jiwa akan kembali ke Yodu. Hanya mereka yang berhasil mencapai alam dewa dan melintasi jembatan surgawi yang dapat melepaskan diri dari ikatan itu. Kepala desa hampir mencapainya. Namun, Star Savencia telah menghancurkan kesempatan terakhir. Itu, kini ia hanya berharap masih sempat menemukan kelompok dewa dan iblis surga tinggi sebelum ajal menjemputnya. Aku benar-benar sudah tua. Ki dan darahnya terus melemah. Roh primordialnya nyaris terlepas dari tubuh. Meski begitu ia terus berlari. Monster-monster Great Ruins diam-diam mengikuti dari balik kegelapan. Menunggu saat ia roboh agar bisa mencabik tubuhnya. Langkahnya semakin lambat. Tubuh tanpa kaki itu terasa semakin berat. Ia tertawa pahit. Kurasa, aku benar-benar akan mati. Saat itulah seekor burung raksasa menembus langit gelap dan mendarat di hadapannya. Burung itu berubah menjadi dewa berkepala.
burung bertubuh manusia yang mulai merapikan bulunya dengan tenang. Waktumu habis, kepala desa tetap berjalan tertatih. Beri aku sedikit waktu lagi. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Aku masih punya urusan yang belum selesai. Aku tidak ingin perdamaian abadi berubah menjadi neraka. Aku masih bisa bertarung. Aku adalah kaisar manusia. Negeri ini masih membutuhkan diriku. Dewa berkepala burung tertawa. Pelan, aku menertawakan seorang prajurit yang terus memaksakan diri meski kekuatannya telah habis. Kepala desa tidak memedulikannya. Aku masih bisa bertarung. Beberapa saat kemudian, dewa itu kembali muncul di depannya. Ikutlah, Raja Yam sedang menunggumu di Fengdu. Namun kepala desa tetap melangkah. Di dalam harta surgawinya, jembatan murai mulai runtuh. Dari kegelapan Yodo, sebuah kapal kertas perlahan berlayar mendekati roh primordialnya. Erskine telah datang menjemput. Di seberang sana terbentang jembatan pemandu misterius. Andai ia masih memiliki sedikit ki dan darah, ia dapat menggunakan rahasia penyeberangan surgawi untuk melintasinya dan memasuki alam dewa. Sayangnya, seluruh kekuatan hidupnya telah habis. Sebagai kasar manusia, ia meraung dalam hati. Aku ingin bertarung sekali lagi, namun suaranya sendiri sudah tak dapat ia dengar. Saat itulah sebuah kapal besar muncul menembus kegelapan. Kapal itu berbentuk katak berkaki, 3 yang tersusun dari gunung dan cahaya bulan. Kapal bulan. Di atas kapal itu, Kinmo mengayunkan bulan sabit raksasa dan menghantam seorang dewa surga tinggi tanpa ampun. Setiap serangannya begitu ganas hingga membuat lawannya terus terdesak. Di sampingnya ada naga kilin, siung siang, rubah kecil, serta Raja Naga Banjir Biru Safir yang sedang bertarung melawan dewa surga tinggi lainnya. Muir, air. Mata mengalir di wajah kepala desa. Hatinya akhirnya merasa tenang. Dewa berkepala burung memandangnya. Sekarang, kau sudah bisa pergi. Jantung kepala desa berdetak untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum. Aku tidak pernah menyerah pada usia tua. Roh primordialnya melompat dari jembatan murai dan berlari menuju surga. Surgawi yang bercahaya. Aku terlahir sebagai dewa perang. Aku tidak akan pernah menerima kematian. Roh primordialnya tertawa lantang. Ki pedang memenuhi langit saat ia berlari menuju cahaya. Sementara tubuh jasmaninya yang berambut putih perlahan jatuh dari udara. Di kejauhan, Kinmo mendengar suara itu. Saat menoleh, ia melihat tubuh kepala desa perlahan berubah menjadi patung batu sebelum jatuh dari langit.